Orde Lama adalah sebutan bagi periode pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai negara dan kepala pemerintahan di masa Orde Lama. Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem di mana demokrasi, seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada tanggal 10 November 1956. Konstitusi pada tanggal demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu dan atau dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas itu proses atau langsung dan berlaku pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Ciri-ciri demokrasi liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, materi bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, pemerintah memiliki hak untuk membubarkan DPR. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat secara langsung oleh presiden. Dan kelima, presiden memerintah menggunakan konstitusi UUDS. Kelebihan masa Orde Lama yaitu Presiden Soekarno banyak menyumbang gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dan Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Yang ketiga, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional mempunyai sumbangsi besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Adapun kekurangan masa Orde Lama: pertama, penataan kehidupan konstitusional tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet. Yang ketiga, sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis. Yang keempat, pertentangan ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunis. Yang terakhir, terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Berlaku adalah tokoh-tokoh pada masa Orde Lama, antaranya yang pertama itu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir telah banyak perkenalan para tokoh-tokoh Indonesia dan aktif dalam organisasi gerakan nasional. Pada masa kemerdekaan, Muhammad Natsir terjun ke dalam dunia politik dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950 yang mewakili Nata Masyumi. Namun karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh Islam adil, sehingga hubungannya dengan Presiden Soekarno menjadi renggang. Bahkan dia dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah. Orde Lama setelah PPRI. Karena dapat Muhammad Natsir ditahan politik sampai dengan munculnya pertahanan Orde Lama baru pada 1965. Yang berikutnya yaitu Supomo adalah pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945. Bersama dengan Muhammad Yamin dan Presiden Soekarno-Hatta. Yang ketiga yaitu Hasyim Haja Dewantara adalah aktivis pada kemerdekaan Indonesia, komunis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi Indonesia.
dari zaman penjajahan Belanda. Ini adalah perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh pendidikan. Seperti halnya berakhirnya masa Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu terjadinya peristiwa G3OS PKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30.09.1965. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%. Yang keempat, sidang paripurna. Kabinet ini dalam mencari solusi dari masalah, Presiden mengeluarkan surat pemerintah 11 Maret 1966. Yang kelima, upaya respuler kabinet. Dwi Kora yang terakhir, kesatuan aksi yang berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan BB, untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, Presiden menyatakan perang terhadap Malaysia. Kedua, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Keempat, budget tidak jalan. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kelima, Presiden terakhir, Pancasila diidentikan dengan Nasakom, nasionalisasi agama dan komunis. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pergantian Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, sebab melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Pemirsa, setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara, Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1995. Kemudian ditugaskan membuat UUD, penggantian UUD sementara sesegera mungkin, namun hingga 1958 tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan partai dalam masa demokrasi parlementer. Kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu yang singkat. Keadaan ini mencerminkan kekurangan kemampuan pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara. Minimnya pengalaman dalam kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satupun kabinet dalam masa demokrasi parlementer yang mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Dari situs perpustakaan Bappenas, terdapat 3 blok dalam Badan Konstitusian. Sos terbesar, Blok Pancasila, terdiri dari PNI, PKI, PSI, dan 2 partai Nasrani dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IPKI. Kemudian Blok Islam, di dalamnya terdapat Masyumi, PNU, PSII, dan PER. Selanjutnya Blok Sosial Ekonomi, berisi Partai Buruh dan Murba. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang-ambing dalam ketidakpastian. Karena landasan tidak jelas, pada saat yang sama terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945. Selain itu, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menetapkan UUD
menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali UUD 1945, serta mengajukan konspirasi Presiden tanggal 22 bulan 2 1957. Kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 bulan 3 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 bulan 7 1959. Isi dekret Presiden tersebut yaitu dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, kemudian tidak berlakunya lagi UUD sementara 1950, dan terakhir dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret Presiden mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret Presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dalam sidang tanggal 20 bulan 7 1959 secara proklamasi menyatakan kesediaannya untuk berpedoman pada UUD 1945. Dengan dekret ini mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer menurut UUD 1945. Demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Negara memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan bangsa dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka terbentuklah beberapa lembaga, diantaranya MPRS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, serta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Reformasi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Politik Republik Indonesia ini oleh DPS dan MPR dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Tiga prajurit Indonesia gugur. Total tahanan hari itu berjumlah 15 orang. Satu regu prajurit Indonesia mendarat di Pulau Kukup, Johor, Malaysia pada 12 November 1964. Mereka menumpang perahu nelayan sepanjang 30 kaki. Diperkirakan melintas Selat Malaka dari Tanjung Balai, Karimun. Pulau Kukup sesungguhnya merupakan titik transit penyusupan yang ideal. Pulau kecil ini hanya dihuni sekitar 400 orang. Selebihnya kawasan Pulau Bakau terbesar kedua di dunia. Nahas meskipun telah menyamar, pendaratan mereka terpegok oleh nelayan yang segera melapor kepada aparat pemerintah Malaysia setempat. Angkatan Tentara Malaysia Gapagopot dari Pontianak, mereka menggelar operasi perburuan. Pasukan Inggris turut membantu. Kalau jumlah 7 dari 8 penyusup Indonesia terperangkap dalam waktu singkat, mereka terdiri dari 7 orang prajurit KKO, TNI Angkatan Laut dari seorang Tangwa Malaya sebagai pemandu. Seorang prajurit KKO berhasil menyelamatkan diri. Namun Malaysia dan Inggris tak menyerah. Perburuan pun dilakukan. Tentara Malaysia menyusuri sungai, menerobos hutan bakau, dan terus melacak hingga rimba raya. Seorang polisi Malaysia bersiaga di garis pantai distrik Mersing, Johor. Pasukan Komando Marini Logis diangkut dengan menggunakan helikopter. Penyusupan Indonesia di Pontianak, Labis dan Sungai Kesang membuat Malaysia cemas. Maka ketika dikabarkan bahwa 3 regu prajurit Indonesia telah menyusupi distrik Mersing, mereka pun bergerak cepat. Dikabarkan 2 regu penyusup melalui jalur udara dan lainnya melalui laut.
Para penyusup dipercaya telah mendarat di sebuah pulau dekat Mersing. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyerbangi ke Swana Malaya. Sebagian besar pulau-pulau di distrik Mersing memang didominasi hutan lebat dan jarang dihuni. Tidak main-main, Inggris menurunkan lebih dari 300 prajurit. Mereka didukung armada helikopter. Mereka membangun KMP. Para prajurit Inggris menyisir setiap pulau secara serentak serta menggunakan helikopter untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Ini adalah gambaran betapa giginya prajurit Komando Marinir Inggris memburu prajurit KKO TNI Angkatan Laut di satu pulau di wilayah distrik Mersing. Mereka datang karena laporan warga yang melihat 10 prajurit Indonesia bersembunyi di hutan. Memang berdasarkan laporan intelijen, beberapa perlakuan nelayan Indonesia terlihat warawiri di sekitar pulau-pulau ini selama beberapa minggu terakhir. Marinir Inggris menyisir pantai dan hutan. Gagalnya penyusupan di Kukup sebelumnya tidak membuat Indonesia bersurut. Pada 23 Desember, 24 prajurit Indonesia kembali mendarat di Kukup. Mereka lolos dari pantauan nelayan, tetapi terlacak oleh polisi pantai Malaysia ketika menjejak Semenanjung Malaya. Pada pagi hari Natal, persembunyian prajurit Indonesia diketahui. Selepas kontak senjata sekitar 2 jam, mereka menyerah. Seragam, senjata, perlengkapan tempur, semuanya disita oleh Malaysia. Siang harinya, giliran 2 prajurit Indonesia sukses ditangkap. Malam harinya, meledak kontak senjata antara prajurit Indonesia melawan pasukan Malaysia Inggris. 3 prajurit Indonesia gugur. Total tahanan hari itu berjumlah 15 orang. Bersamaan dengan pertempuran di Pontian, Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan 22 prajurit Indonesia telah ditangkap oleh patroli laut Inggris ketika melintasi Selat Malaka. Malaysia menuding para prajurit Indonesia hendak menyerang daratan Malaysia dengan 7 perahu. Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman menyambangi kantor polisi Pontian untuk melihat tahanan Indonesia. Kepada masyarakat, Tun Abdul Rahman menjelaskan bahwa keamanan Malaysia sedang berada dalam keadaan darurat. Sejak Agustus, Malaysia telah menghadapi penyusup Indonesia secara langsung lewat pendaratan di Pontian, Labis dan Sungai Kaseng serta Kukup. Dia ditunjukkan beragam senjata dan amunisi yang disita dari para tahanan. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, PRRI, Pemersta. Alasan pemberontakan. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntunan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat, yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Jalannya pemberontakan.
Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntunan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel P.C. Sumua. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Safruddin Parawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Akhir pemberontakan. Kasat Abdul Haris Nasution dan Perdana Menteri Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntunan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Safruddin Parawiranegara. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadi mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permestas sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Sesuai dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar 1949, pemerintah Belanda memiliki kewajiban mengembalikan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Belanda tidak menunjukkan itikat baik. Pada tahun 1952, arogansi Belanda semakin memuncak dengan terus memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Indonesia menjawab sikap Belanda dengan menasionalisasikan seluruh perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1958. Melihat tindakan Belanda yang semakin mengancam kedaulatan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dan pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menyerukan Komando Pembebasan Irian Barat, Tri Komando Rakyat atau Trikora. Pada tanggal 13 Januari 1962, Indonesia menggelar operasi infiltrasi pertamanya dengan kode sandi STC-9 atau Satuan Tugas Khusus 9 Januari. Ini merupakan misi rahasia penugasan kapal perang untuk menyusupkan pasukan ke Irian Barat. 15 Januari 1962, pukul 18.30, konvoi kapal perang Indonesia atau STC-9, RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau memasuki Laut Aru. Pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah, keberadaan konvoi kapal perang Indonesia terdeteksi oleh pesawat Neptune Angkatan Laut Belanda. 3 kapal perang Belanda, HRMS Evertsen, HRMS Utrecht, dan HRMS Kortenaer bergerak untuk melakukan penghadangan. Tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, pertempuran pecah di Laut Aru. Pesawat pemburu Neptune menyerang konvoi kapal perang Indonesia.
Perlawanan sengit RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau. Perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Bukan yang RI Macan Tutul terus maju menyerang fregat HRMS Eversen. Pukul 22.10 waktu Indonesia Tengah, tembakan fregat HRMS Eversen tepat mengenai buritan RI Macan Tutul. bagian wilayah kita dengan kekuatan senjata. Pukul 22.08 waktu Indonesia Tengah, terdengar melalui radio Komodor Yos Sudarso memberikan perintah heroik. Kobarkan semangat pertempuran 3, sampai titik darah penghabisan. Pukul 22.50 waktu Indonesia Tengah, RI Macan Tutul tenggelam. Komodor Yos Sudarso bersama 29 awak kapal gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Tenggelamnya RI Macan Tutul di Laut Arum membuat Indonesia mempersiapkan serangan balasan untuk segera mengusir Belanda dari Irian Barat. Pidato Presiden Soekarno 19 Januari 1962, Panglima tertinggi atau pemimpin besar Revolusi Indonesia. Asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh tidak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Indonesia mengerahkan 16.000 pasukan, ratusan kendaraan tempur, pesawat tempur, dan kapal perang dalam operasi pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora merupakan operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah perjuangan Indonesia. Operasi infiltrasi laut, pendaratan pasukan marinir dan puluhan tank amfibi BT-76. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat itu. Tetap saya beri komando ini, gagalkan negara Papua itu, ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, ibaratkan bendera kita. Operasi infiltrasi lintas udara, penerjunan pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD, pasukan gerak cepat, pasukan Raider, dan pasukan para komando Brimob. Sabotase dan penghancuran objek-objek vital militer Belanda di Irian Barat. Ratusan pesawat tempur canggih Auri siap menghancurkan kekuatan militer Belanda di Irian Barat. Pesawat tempur F-51 Mustang, pesawat pembom pemburu B-25 Mitchell atau Intruder, Saat itu hanya 4 negara saja yang memiliki pembom strategis jarak jauh, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. RI Irian 201, kapal penjelajah Sverdlov kelas cruiser atau Project 16. Dengan bobot 16.640 ton, kapal ini memuat 1.270 awak. Ini merupakan kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Hanya kepada Indonesia sajalah Uni Soviet bersedia menjual kapal perang canggih ini. Satuan kapal selam Auri, 12 unit kapal selam, Whiskey Class Project 613. Dengan supremasi militer inilah, Indonesia telah menjelma menjadi negara yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Dunia internasional benar-benar dikejutkan dengan kekuatan dan keberanian militer Indonesia yang dalam waktu singkat telah mengepung Belanda di Irian Barat. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa Belanda dan sekutunya, yaitu Amerika Serikat dan Australia, untuk menyelenggarakanlah perundingan di markas besar PBB. Isi pokok persetujuan New York, penyerahan wilayah Papua Barat pada PBB atau UNTEA.
untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya harus proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan sebelum tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan dilawannya lembaga itu kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi, masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia, satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya, satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas, satu masyarakat yang benar-benar buat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan tahun. Melalui Perpera pada tahun 1969, Irian Barat akhirnya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah Indonesia. 15 Januari 2017. Peristiwa heroik Laut Aru. 15 Januari 1962. Pertempuran Laut Aru merupakan dampak dari konfrontasi Indonesia Belanda akibat sengketa Irian Barat atau yang kini kita kenal sebagai Provinsi Papua atau Irian Jaya. Pemerintah Kerajaan Belanda mengingkari perjanjian Roem-Roejen 1949 untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka yang bisa mereka kendalikan. Tindakan Belanda kemudian ditanggapi dengan tegas oleh Presiden Soekarno. Hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Presiden Insinyur Soekarno kemudian mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. 2. Kibarkan sang saka merah putih di seluruh Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing, oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. ALRI mengarahkan 4 kapal perang jenis MTB dalam operasi infiltrasi atau penyusupan yang bertujuan memasukkan sejumlah pasukan gerilya ke bumi cendrawasih, yaitu RI Matjan Tutul, RI Matjan Kumbang, RI Harimau, dan RI Singa. Kapal jenis MTB milik ALRI ini tidak dilengkapi dengan torpedo karena rata-rata negara yang menjual torpedo merupakan pendukung Belanda. Hanya 3 kapal yang mampu bergerak hingga memasuki perairan Irian Barat karena RI Singa mengalami kerusakan mesin. Dalam perjalanan ketiga kapal MTB ini dipergoki oleh pesawat India Belanda jenis Neptune. Kemudian tepatnya di posisi 4,49 derajat selatan dan 135,2 derajat timur ketiga MTB ALRI tersebut dihadang 3 kapal perang kerajaan Belanda, yaitu 1. Destroyer kelas Provinsi HR MS Utrecht.
Yang kedua, Fregat HRMS Evertation. 3. Forket HRMS Cortenea. Tepat pukul 21.00 Wita pecah pertempuran di Laut Aru. Pesawat pemburu Neptune menyerang konvoi kapal perang Indonesia. Perlawanan sengit RI Macan Tutul, Macan Kumbang, dan RI Harimau. Ketiga kapal MTB ini terus membalas serangan sambil berusaha memutar haluan untuk menghindari pertempuran yang tidak. Namun ketiga kapal perang Belanda terus mengejar sembari melepaskan tembakan. Komador Yosudarso mengambil keputusan penting dengan memutar haluan kapal RI Macan Tutul ke arah kapal-kapal Belanda agar dua kapal RI lainnya selamat. Tutul terus maju menyerang fregat HRMS Evertation. Tembakan fregat HRMS Evertation tepat mengenai buritan RI Macan Tutul. Terdengar melalui radio Komodor Yosudarso memberikan perintah heroin kobarkan semangat pertempuran sampai titik darah penghabisan. Kobarkan terus semangat pertempuran. RI Macan Tutul tenggelam. Komodor Yosudarso bersama 29 awak kapal gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Proses integrasi Irian Jaya merupakan sejarah yang panjang. Proses ini berlangsung tidak kurang dari 14 tahun, berawal dari konferensi meja bundar di tahun 1949 hingga 1963. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan terbesar pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda enggan menyerahkan Irian Barat ke dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan memilih untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai negara boneka. Konflik perebutan wilayah ini menguras banyak energi tokoh-tokoh Republik Indonesia. Untuk tetap menjaga kesatuan wilayahnya, untuk mempertahankan Irian Barat, tokoh bangsa berjuang melalui berbagai jalur. Mulai dari diplomasi hingga militer di Palembang, Sumatera Selatan, 10 April 1962, Soekarno menjanjikan pembebasan Irian Barat demi menjadikannya bagian dari negara NKRI. Tanggal 13 Oktober 2017 menjelaskan pada awalnya Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun saat penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya.
Hal ini menyebabkan kepemimpinan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari 1945 sampai dengan 1963. Dalam sidang BPUPKI, ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia, namun justru melakukan agresi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berkobarlah Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Akan tetapi, dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Upaya pembebasan Irian Barat sendiri bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai negara NKRI. Sikap ini disampaikan Belanda dalam perundingan konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1449. 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang. 1949 sampai 1969 mencatat 2 pertemuan telah digelar di Jakarta pada bulan Maret 1950 dan di Den Haag pada bulan Desember 1952. Pertemuan itu bertujuan mengumpulkan fakta mengenai Irian Barat, kemudian akan dilaporkan ke Uni Indonesia Belanda. Namun dua pihak menyerahkan 2 laporan berbeda, sehingga upaya itu menemui jalan buntu. Alhasil, Indonesia menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Di antaranya memutuskan hubungan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 15 Februari 1959, membatalkan persetujuan KPM secara sepihak pada tanggal 27 Maret 1959, dan membentuk Provinsi Otonom Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1959. Indonesia juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, bank, pabrik gula, hingga perusahaan gas. Setidaknya ada sekitar 700 perusahaan Belanda atau campur modal Belanda Indonesia yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Saat operasi penumpasan Kahar Muzakar dilancarkan untuk pertama kalinya, Jenderal Jusuf mempraktekkan ilmu yang dipelajari di luar negeri dengan menerapkan operasi mobil udara. Jadi, setiap kali Jusuf dan staf mendengar Kahar bersembunyi di suatu tempat, dia langsung saja dikirim pesawat helikopter dengan pasukan resimen para komando RPKAD untuk mengeceknya. RPKAD adalah pasukan khusus yang saat ini bernama Kopassus. Bahkan, pesawat helikopter bila perlu mendarat di puncak-puncak, pasukan yang dibawa dengan cepat turun dan memeriksa wilayah itu. Secara psikologis, suara helikopter yang menderu-deru di atas hutan Sulawesi Selatan membuat pasukan dan Kahar gelisah. Ini bentuk pemburuan yang tak pernah mereka hadapi. Pasukan RPKAD yang naik helikopter seolah-olah punya mata dan telinga untuk mengejar ke tempat manapun. Sementara itu, pasukan pemberontak harus berpindah-pindah berjalan kaki di medan yang sulit. Taktik yang dijalankan ternyata cukup itu. Secara pasti pasukan-pasukan dan juga para perwira yang dipercayai oleh Kahar mulai menyerah ke pos-pos TNI, apol mati. Dalam berbagai kontak senjata, inisiatif pertempuran dipegang oleh pasukan TNI dan anak buah Kahar. Menjadi defensif dan lebih banyak bersembunyi di daerah pedalaman. Pada Agustus tahun 1964 didapat informasi yang dipercaya bahwa Kahar Muzakar semakin terdesak dan ia dan juga sejumlah pengawalnya telah berpindah bersembunyian ke wilayah Sulawesi Tenggara. Ini disebabkan TNI berhasil memorong lokasi yang biasanya menjadi pusat logistik Kahar di Polopo, bagian selatan. Wilayah yang subur penghasil beras ini tidak bisa lagi memasok bahan makanan kepada kelompok Kahar. Di samping itu, rakyat di wilayah tersebut tidak mau lagi memberi bantuan kepadanya. Demokrasi Indonesia masa Orde Lama. Istilah Orde Lama seringkali dikaitkan dengan pemerintahan yang berlangsung pada masa Presiden Soekarno dalam kurun waktu 1945 sampai 1966. Jika dari kurun waktu ini demokrasi yang berkembang pada tahun 1945 hingga 1965
ialah demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer atau liberal berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Sejak tahun 1946 hingga 1949 dalam pelaksanaannya demokrasi parlementer tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harus berakhir dengan ditandai adanya dekret presiden pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi mungkin berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Munculnya demokrasi terpimpin masih dalam era Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno dengan ditandai oleh adanya dekret presiden 5 Juli 1959. Adapun kelebihan dan kekurangan demokrasi Orde Lama. Kelebihan demokrasi Orde Lama yaitu pertama, Indonesia kembali merebut Irian Barat dengan melawan Belanda dengan melalui jalur diplomasi dan militer. Kedua, Presiden Soekarno banyak menyumbang gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Dan ketiga, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional mempunyai sumbang terbesar yaitu sebagai pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Dan kekurangan demokrasi Orde Lama yaitu pertama, situasi politik yang tidak stabil atau terjadinya pergantian kabinet sampai 7. Dua, pertentangan ideologi antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga, terjadinya inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok yang menjadi sangat tinggi. Berakhirnya demokrasi Orde Lama memiliki beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya gerakan G30 SPKI. Kedua, perekonomian yang semakin buruk di mana inflasinya mencapai angka 600%. Ketiga, kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi atau dikenal dengan Front Pancasila. Keempat, upaya memperbaiki kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet 100 menteri tidak memuaskan rakyat. Kelima, dalam sidang paripurna untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga kunjung berhasil. Berikut tokoh-tokoh masa Orde Lama yaitu yang pertama, Muhammad Natsir. Muhammad Natsir banyak dikenal dengan para tokoh Indonesia dan aktif dalam organisasi pergerakan nasional pada masa kemerdekaan. Muhammad Natsir terjun ke dalam dunia politik dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950 yang mewakili Partai Masyumi II Suepomo. Seorang pahlawan nasional Indonesia, Suepomo dikenal sebagai perancang untuk Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Presiden Soekarno-Hatta. 3. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politik, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda, ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk hak pendidikan. Gerakan 30 September adalah peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini adalah akar dari berakhirnya masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju Orde Baru yang diambil alih oleh Soeharto. Berbagai propaganda dan konversi mewarnai peristiwa ini. Isu upaya kudeta hingga keterlibatan pihak asing selalu menjadi topik yang masih jadi pro kontra dan seantero negeri. Tanggal 30 September 1965 malam, sejumlah prajurit Cakra Biwara pemimpin Letkol Luntung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten. Komandan TNI Jenderal Ahmad Yani, Letjen
Soeharto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Mayor Jenderal Ikandet, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Kapten Pire Tendean. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Satu-satunya target penculikan yang berhasil lolos adalah Panglima TNI Jenderal Nasution. Namun putrinya, Ade Irma Suryani, turut menjadi korban tragedi berdarah tersebut. Sementara ajudannya, Kapten Pire Tendean, jadi korban diculik bersama 6 jenderal lainnya. Setelah malam kelam tersebut, situasi semakin tidak terkendali. Berbagai demonstrasi dan desakan dari mahasiswa dan ormas bergejolak menuntut pemerintah mengusut dan memberantas PKI. Soekarno pun akhirnya menunjuk Panglima Kostrad Maijen Soeharto untuk mengambil ahli pengamanan dan pengendalian situasi melalui Super Semar. Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengendalian kekuasaan dengan kekerasan. Para tokoh dan antek-antek yang diduga PKI diburu dan ditangkap. Sebagai tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmiluk sebagai dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Brio Khusus PKI Syams Kamaruzzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Terjadinya penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun. Organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, dan lain-lain. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Jawa dan di Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut perbubaran PKI, sebagai juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga tokoh. Kantor juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Jawa dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, yakni Pramudia Anantato. Dan akhirnya Gerakan 30 September menandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Tanggal 30 September sebagai hari peringatan G30 SPKI. Sebagai hari kesaktian Pancasila. Begitu banyak versi, begitu banyak tafsir, begitu banyak wacana yang membalut, begitu banyak korban, kebencian dan saling tuding. Hingga saat ini, berbagai upaya dan niat untuk memuntaskannya. Tutup buku dari bab gelap sejarah Indonesia itu.